Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Karena itu, ingatlah pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat. Jangan jadi korban akibat kelalaian kita. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Minggu 1 November 2020 diprediksi menjadi puncak arus balik di stasiun daerah operasi 1 PT Kereta Api Indonesia. PT KAI mencatat dalam periode 27 Oktober hingga 30 Oktober, sebanyak 30.000 lebih penumpang meninggalkan stasiun Gambir, Senen, dan Jakarta Kota. Kepala Humas PT KAI Daop 1, Eva Khairunisa, mengatakan arus balik kedatangan di stasiun-stasiun Daop 1 diprediksi terjadi pada 1 November. Arus balik kedatangan di stasiun Senen pada 31 Oktober tercatat ada 9.629. Untuk keberangkatan sendiri tercatat sebanyak 4.241. Diprediksi 1 November jumlah tertinggi arus balik ke Jakarta sebanyak lebih dari 17.000. Walau begitu, PT KAI tetap memberlakukan protokol kesehatan dan aturan jumlah penumpang maksimal 70% dari daya tampung normal. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insana di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Sandra, ini diprediksi puncak arus balik akan terjadi hari ini. Bagaimana suasana di sana? Apakah sudah tampak banyak penumpang yang pergi dan juga meninggalkan Stasiun Senen? Ya, selamat siang Rizky. Memang hari ini tanggal 1 November benar sekali diprediksi menjadi puncak arus balik dari libur panjang, cuti bersama, dan juga peringatan Maulid Nabi Muhammad di Oktober 2020 ini ya. Dan memang dapat dilihat situasi terkini di belakang saya terpantau cukup sepi ya, seperti itu, karena memang untuk kedatangan ini sudah mulai untuk keberangkatan sendiri ini sudah mulai masuk untuk menuju ke Surabaya, dan kedatangan tadi terpantau terakhir itu pukul 8:30 dan juga 9:30 dari Surabaya dan juga Malang. Memang berdasarkan data yang kami dapat dari PT KAI ini tercatat dari mulai pukul 12 malam tadi sampai dengan pukul 7 pagi tadi ini untuk yang datang sudah ada sekitar 2.900 penumpang. Ini belum dijumlahin dengan yang terakhir ya Rizky, jadi di 8:30 dan juga 9:30 belum dijumlahkan. Namun memang berdasarkan keterangan informasi dari Ketua Humas PT KAI Eva Khairunisa, ini sudah ada catatan-catatan memang data penumpang yang akan masuk di stasiun ini, dan tercatat memang hari ini paling besar yaitu ada sebesar 17.000, hampir 17.300 penumpang yang akan masuk ke daerah operasi 1. Jadi bukan di stasiun Senen saja, melainkan di Gambir juga dan juga di Jakarta Kota. Ini kalau kita bandingkan ya memang dengan hari kemarin mencapai hampir 9.600. Jadi memang terjadi peningkatan, dan memang diprediksi untuk arus balik sendiri ini masih akan ada di besok tanggal 2 November. Kalau kita bicara arus balik di sini bukan hanya kedatangan saja, melainkan juga tadi kita pantau untuk keberangkatan dari stasiun Senen ini juga Rizky cukup banyak seperti itu. Tiket juga yang terjual lebih dari 4.000 dikatakan oleh Pak Khairunisa, karena memang kalau bicara soal libur panjang bukan hanya masyarakat Jakarta yang keluar daerah saja untuk berkunjung, berlibur, tetapi juga orang-orang dari luar daerah Jakarta di sini datang ke Jakarta untuk mengunjungi juga sanak saudara. Kalau kita lihat secara keseluruhan memang ya Rizky, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 data yang kami peroleh dari PT KAI ini ada sebanyak 34.000 untuk seluruh operasi Daop 1 ya. Memang 34.000 penumpang yang keluar dari 3 stasiun Gambir, Jakarta, dan juga Senen ini ke daerah-daerah yang memang dikatakan favoritnya itu ada di Bandung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian juga pihak KAI untuk antisipasi di sini selain 3M berusaha dilakukan seperti itu, pembatasan juga dilakukan maksimal 70% dari kapasitas kereta, kemudian juga jumlah perjalanan juga ditambah 27, walaupun memang setiap harinya berbeda-beda ya, tergantung pada memang kepadatan dari penumpang itu sendiri. Namun kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa memang peningkatan terjadi 2 sampai dengan 3 kali lipat. Ini berkaca terhadap liburan panjang pada waktu-waktu sebelumnya ya Rizky ya. Kita tahu di libur lebaran di tanggal 22 sampai dengan 25 ini memang sempat libur lebaran dan dikatakan melonjak oleh Satgas Penanganan Covid. Setelah 10 sampai 14 hari kemudian, pelonjakan itu di saat liburan dikatakan ada di 69 sampai dengan 93%. Berkaca lagi di bulan Agustus sempat ada libur panjang juga di tanggal 20 sampai 23 Agustus. Lonjakan juga tercatat oleh Satgas Penanganan Covid ini di
angka 20 di tanggal 23 sampai dengan 20 sampai 23 tadi peningkatannya sebanyak 58 sampai dengan 118%. Sebenarnya ini harus jadi catatan pemerintah karena memang melihat 2 kali libur panjang, angka kenaikan juga tetap ada, sehingga diharapkan untuk liburan panjang kali ini tidak menimbulkan kenaikan COVID lagi. Sehingga kemarin kita berbicara dengan epidemiolog dari Griffith University Australia, yaitu Diki Budiman. Beliau mengatakan bahwa ini harusnya menjadi catatan dan menjadi perubahan. Misalnya memang untuk masyarakat dan juga pemerintah, ini yang baru berpergian dari luar kota sebaiknya tetap di rumah setelah itu kira-kira 10 hari, kemudian juga tetap menjaga jarak. Kemudian juga memang jika ada keluhan-keluhan seperti yang berbau COVID, seperti itu flu, kemudian juga panas, kemudian juga tidak bisa mencium bau, ini harus dikonsultasikan ke dokter atau memang harus diadakan PCR atau tes swab kembali. Karena memang yang harus ditekankan setelah melihat ini semua adalah 3T yang paling penting, yaitu testing, PCR sebanyak-banyaknya harus digencarkan lagi, kemudian juga tracing, mencari kemungkinan-kemungkinan suspek, kemudian juga possible orang-orang yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID ini dicari, kemudian juga yang memang OTG harus diisolasi mandiri, dan juga yang ketiga yaitu treatment. Karena memang mengingat pada beberapa waktu libur panjang lainnya bukan hanya Jakarta yang meningkat, tetapi juga daerah-daerah lainnya. Nah, ini harus ditambah lagi treatmentnya mengenai fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit provinsi-provinsi yang memang difokuskan nih, ataupun banyak menjadi destinasi wisata ataupun liburan panjang di hari ini. Sehingga memang diharapkan kita tidak sampai 3 kali terulang kembali pasca libur ini, kemudian naik lagi untuk positif dari COVID itu sendiri. Rizky. Baik, Sandra Insana melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.